Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah strukturalisme genetik. Dalam sejarah perkembangannya, karya sastra tidak hanya dianggap sebagai sebuah karya seni semata, tetapi juga dianggap sebagai suatu karya kreatif. Kreatif dalam karya sastra meliputi banyak hal yang mencakupi nilai budi, imajinasi, dan emosi yang dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual. Sebuah karya sastra yang diciptakan oleh pengarang diharapkan dapat menjadi kepuasan estetik dan intelektual bagi pembacanya. Pengarang menuangkan refleksi kehidupan sosial atau realitas sosial sekelilingnya melalui karyanya. Pengarang berupaya mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati hal-hal yang terjadi seperti sudut pandang yang digambarkannya. Adanya tiga, yaitu ada rasa haru, rasa sedih, dan rasa bahagia. Selalu menyertai pembaca setelah membaca. Karya sastra yang merupakan perubahan yang dialami dalam menyikapi kehidupan ini. Strukturalisme genetik adalah cabang penelitian sastra secara struktural yang tak murni yang memperhatikan aspek-aspek eksternal karya sastra. Metode ini lebih jauh membahas dan pada struktur sosial dan latar belakang karya sastra tersebut. Langkah-langkah inilah yang berhasil membawa strukturalisme genetik sangat dominan pada periode tertentu. Dianggap sebagai teori yang berhasil memicu kegairahan analisis baik di dunia barat maupun di Indonesia. Menurut Taine, karya sastra tidak sekedar fakta imajinatif dan pribadi, melainkan dapat merupakan cerminan suatu budaya, wujud pemikiran tertentu pada saat karya dilahirkan. Strukturalisme genetik ditemukan oleh Lucien Goldman, seorang filsuf dan sosiolog Rumania, Prancis. Teori tersebut dikemukakan dalam bukunya yang berjudul The Hidden Good, A Study of Tragic Vision in the Penses of Pascal and the Tragedies of Racine. Dalam bahasa Prancis, terbit pertama kali pada tahun 1956. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lika Fatmawati akan meneruskan penjelasan dari Saudara Rahmat Hidayatullah tentang strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik adalah metode penelitian sastra yang menganalisis tidak hanya pada sisi intrinsiknya saja, tetapi juga pada unsur-unsur pembangun yang berada di luar karya sastra tersebut. Unsur di luar karya sastra tersebut yang digali adalah aspek pengarangnya dan situasi sosial yang melatar belakangi karya sastra tersebut dibuat atau dilahirkan. Berdasarkan sejarahnya, teori strukturalisme genetik muncul sebagai tanggapan atau reaksi atas teori sebelumnya. Dalam menopang dan memperkuat teorinya, Goldman menciptakan seperangkat teori yang saling memiliki keterkaitan. Teori-teori yang saling berkaitan itu membentuk strukturalisme genetik. Konsep dasar yang membangun teori strukturalisme genetik yaitu fakta kemanusiaan, strukturasi, subjek kolektif, pandangan dunia pengarang, dan pemahaman penjelasan. Konsep yang pertama yaitu fakta kemanusiaan. Sebagai salah satu bagian dari strukturalisme genetik, fakta kemanusiaan dimaknai sebagai segala sesuatu bentuk aktivitas manusia baik berupa aktivitas verbal maupun fisik yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Fakta kemanusiaan tersebut meliputi semua kegiatan sosial tertentu, kegiatan politik, budaya, seni, dan lain-lainnya. Aktivitas atau perilaku manusia harus menyesuaikan kehidupan dengan lingkungan sekitarnya. Individu-individu yang berkumpul membentuk suatu kelompok masyarakat. Dengan kelompok masyarakat, manusia dapat memenuhi kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, fakta kemanusiaan merupakan struktur yang bermakna. Menurut Endra Suara, semua aktivitas manusia merupakan respon dari subjek kolektif atau individu dalam situasi tertentu yang merupakan kreasi untuk memodifikasi situasi yang ada agar cocok dengan aspirasi, sehingga dalam hal ini manusia memiliki kecenderungan untuk berperilaku alami karena harus menyesuaikan dengan alam semesta dan lingkungannya. Oleh karenanya, fakta kemanusiaan dapat bersifat individu atau sosial. Dengan fakta kemanusiaan dapat diketahui bahwa sastra merupakan cerminan dari berbagai segi struktur sosial maupun hubungan kekeluargaan. Konsep yang kedua yaitu strukturasi.
Teori ini memberi perhatian pada perpaduan struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Teori ini bermula dari 3 fundamental perilaku manusia yang merupakan hakikat hubungan manusia dengan lingkungannya, yaitu yang pertama, adanya kecenderungan manusia menyesuaikan diri terhadap realitas kehidupannya terhadap lingkungannya sehingga sifat hubungan tersebut rasional dan bermakna. Adanya kecenderungan terhadap konsisten menyeluruh pada penciptaan bentuk-bentuk struktural, dan adanya sifat dinamik, misalnya kecenderungan mengubah dan mengembangkan struktur tersebut. Pemahaman karya sastra yang didasarkan pendekatan strukturalisme genetik tidak mungkin dilakukan tanpa pertimbangan faktor-faktor sosial yang melahirkannya, sebab faktor-faktor tersebut memberi kepaduan pada struktur karya sastra. Faktor-faktor sosial itu adalah norma-norma atau nilai-nilai yang diambil dari masyarakat yang sudah dibingkai menurut fakta dalam struktur sosial. Konsep-konsep selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bella Humairo tentang subjek kolektif, pandangan dunia pengarang, dan pemahaman penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Humaira dengan NIM 20081110007. Saya di sini akan memaparkan materi tentang subjek kolektif, pandangan dunia pengarang, dan pemahaman penjelasan. Subjek kolektif merupakan bagian dari fakta kemanusiaan. Selain subjek individual, fakta kemanusiaan muncul karena aktivitas manusia sebagai subjek. Pengarang adalah subjek yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, di dalam masyarakat terdapat fakta kemanusiaan. Subjek kolektif adalah kumpulan individu-individu yang membentuk satu kesatuan beserta aktivitasnya. Goodman dalam Farouk 1999 mendefinisikannya sebagai kelas sosial, sebab baginya kelompok tersebut yang terbukti dalam sejarah sebagai kelompok yang telah menciptakan sesuatu pandangan yang lengkap dan menyeluruh mengenai kehidupan dan yang telah mempengaruhi perkembangan sejarah umat manusia. Selanjutnya yaitu pandangan dunia pengarang. Menurut Goldman, dikutip Yasa 2012, pandangan dunia atau worldview merupakan suatu pemahaman total terhadap dunia dengan segala permasalahan. Artinya, analisis ini dilakukan bukan pada ranah isi, melainkan lebih pada struktur cerita. Pandangan dunia pengarang juga dapat didefinisikan sebagai wujud mediasi atau kompromi antara struktur masyarakat dan struktur karya sastra. Pandangan dunia hadir karena adanya sandaran secara kolektif dari situasi masyarakat atau strata sosial yang ada. Artinya, pandangan ini lahir karena adanya antara subjek kolektif dengan situasi di sekitarnya. Selanjutnya yaitu pemahaman dan penjelasan. Metode dialektik mengembangkan dua konsep, yaitu pemahaman penjelasan dan keseluruhan bagian. Pemahaman adalah deskripsian struktur objek yang dipelajari dengan menjelaskan adalah usaha menggabungkan ke dalam struktur yang lebih besar. Pada dasarnya, pengertian konsep pemahaman penjelasan sangat terkait dengan konsep keseluruhan bagian. Pada penjelasan konsep fakta kemanusiaan telah dikemukakan bahwa terdapat dua fakta, yaitu fakta individual dan fakta sosial. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang metode strukturalisme genetik. Yang pertama, metode dialektik. Untuk memahami novel atau karya sastra, Goldman mengembangkan suatu metode yang disebut dialektika. Goldman memperkenalkan metode
penelitian sastranya tersebut sebagai berikut. Yang pertama, penelitian terhadap karya sastra dilihat sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, karya sastra yang dianalisis hanyalah karya sastra yang mempunyai nilai sastra yang mengandung hubungan antara keragaman dan kesatuan dalam suatu keseluruhan yang padat. Yang ketiga, jika kesatuan telah ditemukan, kemudian dianalisis hubungannya dengan latar belakang sosial, sifat hubungan tersebut yang berhubungan dengan latar belakang sosial adalah unsur kesatuan, dan latar belakang yang dimaksud adalah pandangan dunia sekelompok sosial yang dilahirkan oleh pengarang sehingga hal tersebut dapat dikonkretkan. Selanjutnya yang kedua, metode penelitian dalam strukturalisme genetik. Metode yang akan digunakan dalam penelitian jenis ini metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang dianalisisnya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, bukan angka-angka. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah strukturalisme genetik adalah metode dialektik. Teknik ini berbeda dengan positivistik, intuitif, biografi, dan sebagainya. Metode dialektik mengutamakan makna koheren. Prinsip dasar teknik analisis dialektik adalah adanya pengetahuan mengenai fakta-fakta kemanusiaan yang akan tetap abstrak apabila tidak dibuat konkret dan mengintegrasikan ke dalam totalitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.